Belakangan ini, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo banyak menjadi perhatian. Di berbagai kota terdapat laporan mengenai ratusan hingga ribuan pelajar yang diduga keracunan. Usai menikmati menu dari program ini. Pertanyaannya, apakah kasus-kasus ini sepenuhnya akibat kelalaian pihak catering dalam mengolah makanan dan memilih bahan? Atau ada pihak yang sengaja menunggangi, bahkan mencoba merusak citra program unggulan pemerintah ini? Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas, mulai dari fakta di lapangan, kemungkinan yang tersembunyi, hingga siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab. Jangan kemana-mana, mari kita saksikan videonya bersama. 36 siswa dan guru Bosowa Insani diduga mengalami keracunan sesudah mengkonsumsi makanan bergizi gratis MBG pada Rabu 7 Mei tahun 2025, dan 5 orang dirawat inap, 7 orang rawat jalan dan 24 lainnya mengalami keluhan ringan. Menurut pengakuan beberapa siswa, makanan yang dikonsumsi terasa asam, susunya juga asam, banyak yang sakit perut, hingga langsung dibawa ke UKS. Wali Kota Bogor Dedi Rasim telah instruksikan Dinkes untuk periksa sampel makanan dan muntahan. Proses pengolahan harus aman dan higienis dan Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya keracunan di beberapa tempat. Prabowo mengatakan bahwa dari 3,3 juta penerima hanya 200 orang yang mengalami gejala, yang menurut beliau keberhasilan program MBG adalah 99,99%. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Kasus dugaan keracunan MBG di Indonesia 2025 menurut sumber media nasional dan ringkasan Wikipedia ke 2025. Pertama, Kota Sragen tanggal 11 Agustus sekitar 365 korban. Kedua, Cipongkor KBB 22 sampai 24 September sekitar 365 korban. Ketiga, Garut 16 September sekitar 657 orang. Keempat, Lawang Sumsel sekitar 8 korban. Kelima, Pali Sumsel tanggal 5 Mei sekitar 174 korban. Keenam, Ogan Komering Ilir tanggal 2 September sekitar 80 korban. Ketujuh, Musi Banyuasin tanggal 3 September sekitar 9 korban. Kedelapan, Indragiri Hilir 22 Agustus sekitar 28 orang. Kesembilan, Kampar 28 Agustus sekitar 18 orang. Ke-10, Lebong, Bengkulu 28 Agustus sekitar 529. Ke-11, Lampung Utara tanggal 15 Juli sekitar puluhan siswa. Ke-12, Lampung Timur 15 Juli sekitar 40 orang. Ke-13, Tanggamus tanggal 6 Agustus sekitar 18 orang. Ke-14, Nunukan Kalimantan Utara tanggal 13 Januari sekitar 29 orang. Dan ke-15, Ketapang Kalimantan Barat tanggal 23 September sekitar 20 orang. Dari semua kota tidak ada korban jiwa. Informasi yang kita terima dari kelas terutama bahwa jumlah totalnya sebenarnya di makanan itu sebanyak 28 orang. Dengan rincian dari kelas 3 terminal 3 itu sebanyak 2 orang, dari kelas 4 sebanyak 4 orang, kemudian kelas 5 sebanyak 9 orang, dan kelas 6 sebanyak 13 orang, jadi total 28 orang. Jadi begini, yang pertama saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG wilayah Jabar. Kemudian yang keduanya, keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayan. Begini, misalnya yang dilayaninya sekian ribu orang, kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh.
Kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya gini, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam, disajikannya jam 12 siang, kan jarak waktunya lama. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi itu berarti penyelenggara kegiatannya tidak mampu. Kalau penyelenggara kegiatan tidak mampu atau vendor yang melaksanakan kegiatan layan tidak punya kemampuan, ya evaluasi nanti pada yang lebih mampu. Kasus keracunan MBG ini mungkin hanya akibat kelalaian, tetapi bisa juga ada kepentingan yang tersembunyi. Publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya, transparan, jujur, dan tidak hanya spekulasi. Apakah ini murni kesalahan teknis atau ada agenda politik di baliknya? Satu hal yang pasti, kebenaran harus diungkap, agar masyarakat tidak terus dipermainkan oleh isu. Dari ijazah hingga program makan gratis, isu terus bermunculan. Apakah ini kebetulan atau sesuatu yang direncanakan? Biarkan publik menilai, kita tetap kritis. Oke sobat, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah. Bye-bye.